keseluruhan batin dan ilmu namanya Jibriliyah. Kalau di dalam pemahaman Jawa, kakang kawah. Kalau di dalam Islam, Jibril atau Jibriliyah. Jibril ini yang kemudian menjadikan kita memiliki inspirasi, bisa berpikir, punya ide, punya gagasan, dan punya konsep dan sebagainya. Ini Jibril yang menggerakkan. Bahwa sedulur papat limo pancer ini berasal dari sarinya 4 unsur alam, yaitu sarinya bumi, sarinya api, sarinya air, dan sarinya angin. 4 unsur alam semesta ini yaitu kakang kawah, adik ari-ari, getih, dan pupak puser ini menyatu atau manunggal masuk ke dalam jasad kita yang kemudian dinamakan sukmo. Nah ini kemudian sedulur kita juga memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif. Ketika kita nggak bisa mengendalikan hawa amarah kita, maka saudara kita yang namanya imarah ini, yang berwarna merah ini, dia akan membantu kita untuk terus marah-marah, untuk terus memaki-maki orang. Nah ini dari sisi negatif. Tapi ketika kita sudah bisa mengendalikannya, dia akan muncul sifat positifnya, akan membantu keinginan kita, membantu penyemangat kita, membantu segala daya upaya kita, dan itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian luama ini kan kecenderungan nafsunya adalah menggiring kita untuk malas. Sifat karakter negatifnya, kita akan menjadi pemalas, senang makan, senang tidur. Ini dari segi negatifnya. Kalau positifnya, kita tanpa luamah ini kita nggak akan doyan makan, kita nggak akan senang tidur atau nggak bisa tidur karena nggak munculnya nafsu yang satu ini. Kemudian supia, dari sisi negatifnya kita itu senang ngomong, senang sesuatu yang gemerlap, yang mewah, kemewahan. Nah, kalau kita mengambil sisi positifnya, dia akan membantu kita mencapai kemewahan ini. Nah ini, kemudian mutmainah. Mutmainah ini kecenderungannya itu kan bertapa. Puasa, dilakot, dia senang makan, dia senang tidur, dia bisa mengurangi makan dan suka mengurangi tidur. Di dalam pemahaman Islam, sedulur papat limo pancer ini yang disebut 4 malaikat atau malaikat mukrobin. Keempat malaikat ini memiliki peranan penting di dalam kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Keseluruhan batin dan ilmu namanya Jibriliyah. Kalau di dalam pemahaman Jawa, kakang kawah. Kalau di dalam Islam, Jibril atau Jibriliyah. Jibril ini yang kemudian menjadikan kita memiliki inspirasi, bisa berpikir, punya ide, punya gagasan, dan punya konsep dan sebagainya. Ini Jibril yang menggerakkan. Maka ketika seseorang Jibrilnya tidak hidup, maka biasanya orang ini akan minim sekali gagasan atau ide. Cara berpikirnya itu jauh tertinggal dari orang-orang yang Jibriliyahnya atau Jibrilnya ini berfungsi. Lalu
penataan alam semesta, kehidupan, laut, gunung-gunung, di dalam alam semesta ini, atau di dalam diri kita, lautan di dalam diri kita, yang menggerakkan adalah malaikat Mikail. Kemudian yang mengawal kekhalifahan manusia adalah malaikat Israfil. Lalu yang keempat, yang mengawal kehidupan dan mengatur kematian adalah malaikat Israfil. Nah, ini semuanya itu sedulur papat lima pancer, hanya berbeda maksudnya, tujuannya itu sama. Seperti juga di dalam pewayangan, sedulur papat lima pancer ini kan juga digambarkan di dalam kisah pewayangan. Orang yang suka menonton wayang itu pasti tahu yang namanya Ponokawan. Ponokawan ini kan berjumlah 4. Ada Semar, Bawor, Petruk, dan Gareng. Dan keempat-empatnya ini memiliki warna masing-masing, memiliki sifat juga masing-masing. Semar warna putih, Bawor merah, kemudian Petruk kuning, Gareng berwarna hitam. Mereka adalah pamomong sejati yang ngawula, yang memomong para kesatria sejati. Nah, dari sini kan kita bisa paham filosofi dari Ponokawan ini, kita harusnya sudah paham. Ini menandakan bahwa sedulur papat lima pancer ini tidak hanya ada di dalam ajaran kejawen, tapi banyak pemahaman-pemahaman, baik itu Islam, bahkan di daerah-daerah lain yang tidak memiliki ajaran kejawen pun, sedulur papat lima pancer ini ada pemahaman yang sama, hanya dengan cerita yang berbeda, nama-nama yang berbeda. Sifat-sifat dari Ponokawan pun juga berbeda-beda. Semar ini tampaknya itu lemah, begitu menghormati para bendaranya, tapi sebenarnya dia memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat, lebih kuat dibandingkan yang dia ngomong. Ini sedulur papat lima pancer pun begitu. Kemudian Bawor dengan warna merahnya, dengan amarahnya ketika dia sudah marah, itu Bawor itu sangat luar biasa, bahkan para ksatria pun bisa dikalahkannya. Begitu juga dengan Petruk, juga Gareng. Jadi pada cerita pewayangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa sedulur papat lima pancer ini sepertinya itu nggak berarti, nggak berguna, nggak penting. Bagi sebagian orang yang nggak memahami ini kan nggak penting. Padahal ini sangat penting. Bagaimana kita akan menjadi orang yang baik, bijaksana, orang yang bisa mengayomi orang lain, tidak curang, tidak memiliki sifat licik, tidak suka merugikan orang lain, kalau kita tidak memahami sedulur-sedulur kita. Dalam fakta saja, orang kalau sudah nggak mengakui keluarganya, kita udah tahu bagaimana sepak terjang karakter orang tersebut. Pasti kan sangat gak karuan lah ini. Maka kita harus ngawruih sedulur-sedulur kita, asal mereka dan asal diri kita. Mbah, jadi apakah setiap orang itu harus mengaktifkan sedulur papat lima pancer baru mereka berfungsi ya Mbah? Tidak mesti Mbak, tidak harus. Ya. Sedulur papat lima pancer ini kan mau diakui, tidak diakui, mau ditanya, tidak ditanya, mau diyakini, tidak diyakini, mereka akan tetap mengikuti kemanapun kita pergi. Tugas sedulur papat lima pancer itu kan sampai kita meninggalkan dunia. Oh iya Mbak. Itu jadi tanpa kita
sadari sedulur papat limo pancer ini tetap mengikuti kita, cuman fungsi mereka itu tidak menjadi maksimal karena tidak adanya komunikasi di antara kita dengan saudara kita. Ketika kita ingin segala sesuatunya itu maksimal, ya ini sangat penting untuk mengaktifkan sedulur papat limo pancer. Nah, maka ketika manusia memiliki satu tujuan, 4 dari unsur alam, sedulur papat limo pancer ini harus bisa kita satukan menjadi sebuah kekuatan untuk bersama-sama meraih apa yang kita inginkan. Begini Mbah, Ya gimana? misalnya kalau kita ingin mengaktifkan sedulur papat limo pancer, itu caranya bagaimana? Dan apa doa atau mantranya Mbah? Kalau cara untuk mengaktifkannya jelas tadi sudah saya sampaikan. Iya Mbah. Ini bagian penting atau syarat-syarat penting yang harus kita jalani di awal-awal. Ya kita harus memahami dulu. Kita kenali dulu sedulur papat limo pancer kita itu asalnya dari apa. Iya Mbah. Yang kemudian wujudnya apa. Kan begitu. Dan sifat-sifat mereka itu seperti apa. Kalau kita ingin mengaktifkan sedulur papat kita, maka kita harus bisa mengendalikan diri. Amarah kita, ambisi kita, mulut kita, itu harus kita jaga. Batin kita harus kita jaga. Pikiran kita juga harus dijaga. Oh iya Mbah. Jadi ini proses awal dan proses yang harus kita jalani. Karena sedulur kita itu nggak akan nyaman kepada kita kalau kita itu tidak memenuhi kriteria. Kita harus menata pikiran, batin kita agar kita bisa memaksimalkan unsur bumi yang ada di dalam diri kita. Kita sudah mulai mengendalikan diri agar kita lebih bersabar, sekalipun orang tidak menghargai kita, orang menghina kita, bahkan mungkin merusak kita, merusak kehidupan kita. Seperti halnya bumi, kita tetap memberikan kemanfaatan. Nah, kemudian air, jadilah seperti air akan selalu menghilangkan rasa haus. Artinya bahwa kita harus selalu menjadi solusi orang lain. Dengan kemampuan kita, daya kita, jangan kemudian kita menjadi sombong. Tapi kita berjalanlah seperti air. Air kalau semakin dalam itu kan diam, kelihatannya diam. Nah ini, padahal unsur air ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian angin, bahwa kita di dalam kehidupan ini kita harus selalu bisa menyejukkan orang di sekitar kita, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa damai, dan yang lebih lagi kita bisa memberikan atau membantu kehidupan orang lain. Seperti halnya angin menjadi nafas kita, kehidupan kita, kan begitu. Iya, Mbak. Lah kemudian api ini memiliki karakter panas. Itu harus benar-benar kita bisa mengendalikannya. Kemudian ada yang namanya lakus medi. Lakus medi ini dalam rangka merenungi, mendekatkan diri dengan Gusti Allah agar kita diberikan petunjuk untuk bertemu dengan sedulur papat limo pancer kita. Kalau kita sudah mau bersemedi dan kita sudah menemukan kefokusan di dalam semedi kita akan bertemu dengan saudara kita.